Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an 'ala Allah jalla jalaluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahu wa rabbuna al-qail ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyuna al-qail inna minal bayani lasihra wa ba'd. Salam takzim kami untuk Pak Andri yang terhormat dan untuk Ibu MC, one of yang kami hormati, dan all of my people here. Pak Heru ternyata dari Tasik, Pak Heru ya. Datang ke sini banyak orang Tasik ternyata. Dan adik-adikku yang kami cintai hari ini. Kelas 12 adalah satu predikat yang Anda tunggu sejak lama. Ketika Anda duduk di kelas 10, saat itu otak Anda berteriak, kayaknya enak banget ya jadi kakak-kakak kelas 12 gitu kan. Akhirnya naiklah ke kelas 11. Saat kau di kelas 11, otakmu berteriak lagi, ya Allah enak banget ya jadi kakak kelas 12. Sekarang udah kelas 12, otak Anda berteriak lagi, ya Allah kayak gini ternyata rasanya kelas 12. Ketika seorang penyair pernah berkata, tajri riyah bima la tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Teman-temanmu yang kelas 12 tidak semuanya ada di sini. Tapi hari ini angin itu dihembuskan oleh sang penggenggamnya dan Anda pun hadir di sini. 30 orang hari ini termasuk orang-orang yang beruntung menurut kami. Karena kalau saya sharekan ini ke seluruh zona Tangerang, banyak sekali hari ini yang mereka ingin ketemu dengan Anda, ingin sama-sama belajar ilmu Allah di sini. Tapi 30 orang ini Anda digerakkan oleh Allah untuk hadir di sini. Saya tahu apa yang terbenak di otak Anda hari ini. Ketika Anda berpikir, padahal hari Minggu itu adalah hari yang saatnya pas banget Anda untuk jalan-jalan di Tang City Mall. Habis ini saya jalan-jalan Pak Andri ya. Tapi saya jujur ya, saya salut loh Kak. You mau datang ke tempat ini, you datang bersinergi dengan LP3I Sudirman ini. Saya yakin you punya niat di sini people. Tidak mungkin you datang di sini tanpa ada niat. Anda sekarang mungkin mengatakan depan saya, Pak Happy, saya udah bawa gelasnya udah saya kosongkan dan silakan Anda isi. Dan saat ini, saatnya Anda sinergi hari ini. Siap untuk belajar hari ini? Mana suaranya Sudirman ini? Siap untuk belajar pagi ini? Ini suasana sejuk banget Pak Andri, Bu Nov. Ya Allah, saya khawatir banget Anda duduk manis setelah itu mengheningkan cipta semuanya ya. Ini tenang banget di sini. Jujur ya, ini view-nya lebih dapat Pak daripada yang big hall banyak audiensnya. Lebih baik yang seperti ini lebih dapat feel-nya ya. Ini udah full baterai nih. Mudah-mudahan nggak off ya, Bu Nov ya. Baterainya udah full. Udah ya kalian. Bismillah. Kita mulai segmen pertama. Ada satu tulisan di sini yang muncul adalah speak with power. Speak with power itu artinya kalau kita berbicara harus powerful. Ketika saya minta kepada semua insan Tangerang, anak-anak kelas 12 di sini, yuk teman-teman up your voice. Angkat suaranya. Pasti Anda akan mengangkatnya dengan power vokal. Ketika saya katakan people, yuk angkat bahasa tubuh Anda. Ketika tangan Anda, yuk angkat tangan kanannya. Angkatlah dengan powerful. Banyak di antara mereka yang mengangkat suara tidak ada power. Bahasa tubuhnya tidak ada power. Saya sudah bisa membayangkan, pasti berdoanya juga tidak ada power. Kalau hanya sekedar berdoa, yuk angkat tangan. Semua orang bisa. Bayi terlahir, dia hanya angkat tangan, tapi dia belum tentu dia lagi berdoa. Tapi ketika Anda lagi berdoa, Anda sujud di situ, di atas sejadah, dan Anda powerful di situ. Ya Allah, aku yakin Kau tidak tuli dan tidak buta. Aku ini menghadap di depan-Mu ya Allah. Aku tahu aku ini hamba lemah. Aku punya mimpi. Aku punya harapan. Anda berteriak tapi dengan lirih.
Di situ Allah yang tidak tuli dan tidak buta itu akan menjawab. Dan saat itu Anda berdoa, energi doa itu akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Dan Allah akan menyuruh malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, hamba-hambaku ini lagi berdoa. Angkat doanya dari bawah alam menuju ke arsy. Tapi kebanyakan kita yang berdoanya asal berdoa. Yuk angkat tangan, yuk pejamkan mata, tapi gak ada isinya. People, terlalu sempit kalau duduknya Anda hari ini hanya untuk ujian nasional. Samudramu masih lepas jauh ke sana, terbentang lepas. Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang banyak, dibanggakan oleh orang tua, dan suatu saat orang tua akan mengatakan, aku bangga punya kau yang hebat ini, kau dipeluk dengan artis itu. Itu yang saya maksud. Kenapa Pak Andri dan LP3I adakan acara kita hari ini? Baru bicara seperti itu, mata mereka udah berkaca-kaca. Ini acara apa ini sebenarnya gitu ya? Tepuk tangan untuk kita semuanya, Viva. Oke, baik. Saya simpan alatnya di sayap kanan kiri kami ini. Satu opening intro yang saya katakan tadi adalah konten dari acara kita hari ini. Satu alat yang saya bawa, seperti yang saya bawa ke beberapa tempat yang lain. Di LP3I Jakarta Pusat, waktu itu di Kramat Raya. Kemudian saya masih ingat tanggal 16 Mei di Cilodong di acara Safari Ramadan. LP3I Pekanbaru berkali-kali, 1, 2, dan 3 kali kita merapat di Pekanbaru bersama Pak Zainal. Kemudian setelah itu merapat kembali di zona Rio, masih di LP3I juga. Di sini hadir sekali banyak para guru-guru dan para parent, orang tua. Baru saja kita merapat di Tanah Bandung, kemudian di Bekasi seperti Pak Andi katakan tadi, kemudian kemarin di area Cilodong, kemudian di Pondok Gede siangnya. Hari ini otak saya akan fokus untuk merapat dengan Anda di zona Tangerang ini. Tepuk tangan untuk kita semua, Viva. Oke, selama 2 jam ke depan kita mulai segmen hari ini. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Angkat tangan kanannya, Viva. 1, 2, 3. Kepalkan tangannya. Ketika saya katakan, apa kabar LP3I? Semuanya menjawab apa? Jaya. Jaya, luar biasa. Angkat power vokalnya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, operator standby. Apa kabar LP3I? Jaya, luar biasa. Dari sini nampak orang yang percaya dirinya di bawah 30% dan di atas 50%. Ada yang ragu-ragu, ada yang matanya melihat, gue teriak apa tadi lupa gitu ya. Semuanya nampak. Anda baru 20-30 orang di bawah. 4.000 orang di Makassar, sorotan matanya semua ke depan. Mereka teriak sama-sama, aku harus sukses, aku harus. Dari sini aja nampak. Apalagi ini lebih dapat feel-nya. Karena kita bisa eye contact dengan Anda. Semakin saya merapat ke tengah, semakin banyak di antara Anda yang berdoa. Ya Allah, jangan sampai orang ini selalu mendekati Allah, nanti gue disuruh maju ke depan. Gitu ya. Karena Ibu Novi sudah mengatakan nanti ada simulasi dan suruh maju ke depan, betul? Oke. Kita akan live hari ini, people. Live satelit di frekuensi 102,7. Maka, satu tulisan yang munculkan di sini adalah, berarti kita akan live. Saya mohon Anda fokus. Alat yang saya bawa adalah pemberian dari Kementerian Informasi dan Komunikasi. Kita akan live dari Jakarta, kemudian ke Manado, Surabaya, dan beberapa kota lainnya. 10 kota akan mendengarkan Anda hari ini. 50.000 orang yang sudah register di channel kita. Mereka ingin mendengar suara Anda di zona LP3I Sudirman hari ini. Siap didengarkan mereka? Siap. Nah, loh, suaranya turun lagi kan? Siap didengarkan mereka? Siap. Ya, kita mulai segmen pertama hari ini, people. Anda tulisan yang muncul di sana, berarti Anda harus fokus kembali. Dan kita hitung dalam hitungan 10 mundur. 9, 8, 7, 5, 4, selamat datang Ibu. 3, standby, 2, 1. Kita mulai. LP3 FM Radio Station di zona Sudirman, Tangerang. Yang pertama, tulisan yang muncul di sini adalah Are you ready? Are you ready? Bukan hanya untuk ujian nasional, tapi are you ready untuk mengarungi samudera yang lebih lepas lagi ke depan? Maka jawabannya adalah yes, sir.
Ketika saya tanya, are you ready? Jawabannya adalah Yes, sir. hanya 25% suara Anda. Are you ready? Yes, sir. Angkat voice-nya, are you ready? Yes, sir. Good. Yang kedua, ada tulisan kembali, muncul di slide berikutnya. Setiap karakter Anda itu unik. Allah menciptakan setiap karakter di depannya itu, semua manusia unik. Tidak mungkin karakternya sama. Duduknya Anda, sorotan mata Anda, menunjukkan karakter Anda masing-masing. Kami bisa merasakan, you karakternya di zona apa? Dari cara duduk dan sorotan matanya. Kalau udah kayak gini, banyak yang duduknya langsung berubah. Gua jangan sampai salah duduk hari ini. Masya Allah. Berarti Kak, nampak di sini. Setiap karakter Anda unik. Satu kelas, di kelas 12, tidak mungkin karakternya sama. Bayangkan kalau satu kelas berapa orang nak? Iya, tenang ya. Ada yang 30, yang 20, yang 19 orang ya. Oke, satu kelas, jangankan di kelas Anda, hari ini saja, berapa orang Bu Nov? Hari ini. 30 orang ini, karakternya beda-beda nak. Ada yang otak kanannya lebih dominan, dia orang kreatif, skillful. Ada yang otak kirinya juga dominan, ada yang limbik kanannya kuat, ada yang limbik kirinya kuat. Ketika kita ngisi seminar, atmosfer karakternya beragam. Ada yang otak kanan, ada yang otak kiri, bahkan ada yang nggak punya otak hari itu. Gitu ya. Ngomong depan anak milenial mah kayak gini, Bandri ya. Macam-macam. Nah, kenapa anak-anak Universitas Indonesia mereka datang, Pak Happy, saya ingin menentukan karakter saya di mana kalau saya belajar. Kalau saya otak kanan, Pak Happy, saya belajarnya harus kayak gimana? Pak Happy, saya orang otak kiri, Pak Happy, saya itu memorizing, saya itu suka hafalan, saya itu suka stay di satu tempat, saya suka banget depan laptop, saya suka banget Pak Happy. Ada juga, Pak Happy, saya itu paling gak suka banget, ya Allah Pak, kalau udah PR, Allahu Akbar, ya Allah, ada juga kayak gitu kan. Pak, kalau udah ada ujian nasional, ya Allah Pak, saya itu, ya Allah, udah stres Pak, udah ya Allah, itu sampai kapan sih ada UN itu, sampai kapan? Oh, udah aja, ngomong mulu. Berarti otak kanannya kuat ya. Ngapain mereka datang? Berbondong-bondong anak UI datang ke kantor kami per batch per kelompok harus bayar per 15 menit 750.000 hanya untuk menentukan sejauh mana karakter mereka. Mereka latihan per 15 menit mereka mengangkat kedua tangannya di depan kami dan kami katakan orang yang mengangkat kedua tangan hari itu dia menunjukkan orang itu dia semangat, sehat, cerdas, terampil dan ceria. Kita buktikan hari ini people. Saya simpan mikrofonnya here. Anda tak perlu datang ke kampus UI. You just try here. Dalam hitungan ketiga, you angkat kedua tangannya dan kita buktikan. Operator standby. 3, 2, mulai. Siap ya? Orang yang mengangkat kedua tangan hari ini di depan kami berarti semangatnya sesuai dengan dia mengangkat tangan. Kalau mengangkat tangannya sebelah atau mengangkat tangannya setengah-setengah, berarti semangatnya setengah-setengah. Pak, ini langsung angkat ya. Ini sama kayak kemarin di Cilodong nih, langsung, wah jangan sampai gue nggak suka ya. Ya mengangkat kedua tangannya itu dia renggang, menunjukkan karakter kecerdasannya juga renggang. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia benar-benar powerful, lebih tinggi, dan tidak terlalu renggang, tidak terlalu jauh. Dia menunjukkan, oh Pak Happy, saya orang terampil. Kalau Anda mengangkat tangannya ada yang seperti ini, Anda bisa membayangkan. Berarti keceriaan dia, kesehatan dia, nggak di atas, nggak di bawah. Siap ya? Yuk menghadapi UN ya. Kita mulai. 3, 2, 1. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Ketika saya bilang tutup, tangan you tetap langsung kau tutup. Kepalkan. Siap ya? Jangan sampai gagal di segmen ini. LP3I Sudirman, show your body language powerful. Buka. Tutup. Buka.
tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Tenang kamu, tenang. Di belakang pun ada tadi yang astagfirullahaladzim. Langsung istighfar dia. Senang saya melihat mereka tertawa di pagi hari ini ya. Tadi mah banyak yang mengheningkan cipta Pak. Ini sekarang sudah terhipno hanya dengan satu segmen ini. Urusan kita belum selesai kawan. Angkat kembali. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Kemanapun saya pergi ada mengikuti kemana mulut ini orang bicara ya. Saya harus sembunyi dari balik layar. Kelihatan banget di kemana orang ini, kemana orang ini, kemana orang ini. Buka. Tutup. Buka. Yang saya rindukan detik ini adalah posisikan tangan Anda mau tepuk tangan dan tepuk tangan untuk LP3I Sudirman hari ini. Oke, tepuk tangan people. Anda lihat ada tulisan yang muncul berikutnya. Ini yang saya katakan, anak-anak Universitas Indonesia semuanya kumpul di satu titik. Ngapain mereka di situ nak? Setiap hari Rabu ya Allah mereka datang hanya untuk belajar applause hypnotic. Applause itu artinya adalah yes, selama 8 jam judulnya bukan Great Motivation, bukan Public Speaking Training, tapi adalah Applause Hypnotic Training. Materinya adalah tepuk tangan dari pagi sampai sore. Anda bisa bayangkan manusia hari itu ya. Yang saya khawatirkan mereka keluar dari aula masih tepuk tangan di situ. Tapi ternyata bukan itu nak. Mereka berbondong-bondong hanya untuk mencari dan mereka merindukan yang namanya applause. Guru yang hebat pasti akan mendapatkan applause dari peserta didiknya. Peserta didik yang hebat pasti akan mendapatkan applause dari gurunya. You suatu saat akan masuk ke zona kampus. Apalagi masuk ke zona LP3I Sudirman. Saya yakin dosen-dosen Anda pun akan mengatakan, welcome my people. You layak dapat applause dari kami LP3I Sudirman. You diberikan topi, you diberikan seragam, semua senada, seirama mengikuti sang nakoda. Applause itu dirindukan. Saya sebagai pembicara, saya juga merindukan applause dari orang-orang sekitar kami. Bisakah anak kami mengatakan, ayah, aku bangga punya kau ini. Dan saat itu, applause hadir dari seorang buah hati. Applause ini luas kawan. Mereka sampai berbondong-bondong, Pak Happy, aku ini orang yang selalu berusaha. Aku pun rindu applause dari orang-orang sekitarku. You juga sama. UN ketika you sukses, applause itu akan datang dari orang-orang yang kau cintai. Dari orang tua, kepala sekolah, orang yang sebangku dengan Anda pun akan mengatakan, congratulations, selamat brother, you sukses. Kau dipeluk oleh orang tua dengan erat dan kau katakan, akhirnya aku sukses juga, alhamdulillah. Applause itu hadir di situ. Terus mereka ngapain anak-anak itu di zona Universitas Indonesia? Mereka applause latihan dari pagi sampai sore. Caranya kayak gimana sih Pak Chandra? Yuk kita buktikan di sini ya. You tak perlu berbondong-bondong antri di sana. Sok, bismillah. Posisikan tangannya mau tepuk tangan nak. Kita mulai. Segmen kedua. Jangan dulu ke materi, yang penting gini aja dulu kita ya. Oke. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda 1 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Standby. Menurut Alan Barbara dari California, pakar bahasa tubuh itu mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah, dia menunjukkan percaya diri dia di bawah 30%. Saya paling senang kalau udah buka segmen ini. Selamat pagi. Selamat siang. Anda udah mulai ngangkat tangannya karena nggak mau dikatakan tidak percaya diri hari ini, betul? Selamat siang. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, no applause, tak ada tepuk tangan.
Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran ya. Selamat pagi, selamat siang. Kenapa kok semakin pelan tepuk tangannya? Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat malam, no applause. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Semakin pelan Anda tepuk tangan, semakin menunjukkan Anda tidak percaya diri hari ini. Selamat pagi, selamat siang. Yang ketiga kali, ketika selamat malam tidak ada tepuk tangan. Selamat siang, selamat pagi. Yang keempat kali saya katakan lagi, ketika selamat malam berarti tidak ada tepuk tangan. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Pasti Anda lagi menunggu malamnya dari tadi. Fokus. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus sampai belakang loh, fokus banget. Udah kayak gini mah nggak mungkin nunduk semua karena takut gagal kan. UN juga gitu nak, you harus berjamaah belajarnya. Jangan sampai belajar sendiri. You harus buat teamwork. Al barakatu fil jamaah, keberkahan itu karena bareng-bareng. Hujan itu kalau turunnya satu-satu nggak enak loh. Bener gak? Indah gimana gitu ya? Yang satu dari Serpong, blok gitu ya. Hujan di mana tuh? Di Serpong, di Sauk, nanti habis asar, blok, gak enak. Bareng-bareng tuh indah kan. Hujan turun rintik-rintik, walaupun bareng dikit tapi berjamaah itu indah dan sedap dipandang mata. Ya juga sama. Bareng-bareng itu akan sukses bareng-bareng. Kami doakan you bukan hanya UN yang sukses bareng-bareng, tapi fid dunia wal akhirat sukses bareng-bareng. Selamat pagi. Yang gagal maju ke depan. Selamat siang. Anda mengira kalau urusan ini udah selesai, betul? Selamat siang. Selamat malam. Wah, itu kagetnya minta ampun. Si teteh, manik. Oh, nggak jadi gua. Allahu Akbar. Sampai jam berapa saya teh? Sampai jam 12 ya. Masih semangat? Maunya Anda digitukan kan? Nama saya Happy Chandra, saya asli Tasikmalaya. Ketika saya sebutkan Happy Chandra, Happy Chandrayana itu nama lengkap Pak Andri. Kemudian kalau nama panggilannya Happy Chandra. Nama Happy itu di darat, nama Chandra di udara. Saat siaran radio, saat ngisi suara di TV, nama saya adalah Chandra. Jadi di darat Happy, di udara nama saya Chandra. Jadi saya hidup di dua alam. Kadang di darat, kadang di udara gitu ya. Ada yang bertanya dari Mataram Lombok, Mas Chandra, saya mau tanya, kok namanya Happy Mas? Itu nama asli atau bukan? Saya paling sakit hati kalau ditanya itu. Kayaknya nggak percaya banget kalau nama saya Happy gitu ya. Kenapa nama saya Happy? Karena waktu dulu lahir, saya tidak menangis. Jadi pas brojol langsung tertawa. Di mana kami berkiprah? Tadi Banov sudah bilang saya di Istana Negara itu tahun zaman pemerintahan SBY. Kemudian saat itu saya masih ingat banget. Pasti Anda pernah mendengar saat 17 Agustus ada suara seperti ini dari istana. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kibaran sang saka merah putih selama 74 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden yang terhormat dan seluruh warga Konferensi Timur Asia dan Pasifik, hari ini kibarkan sang saka merah putih untuk tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia harus berdiri tegak sampai kapanpun. Pernah dengar suara itu enggak? Sekarang Anda berpikir, oh, ini makhluknya yang ngomong gitu ya. Keluar dari istana, kita berkiprah sebagai voice over. You melihat di sini ada tulisan voice over. Yes, this one. TV voice over, you mendapatkan ilmu baru hari ini. Kosakata namanya voice over. Voice over itu artinya pengisi suara. Pengisi suara salah satunya adalah di channel yang satu ini, di TV One. Pasti Anda semua pernah melihat di TV One setiap pergantian acara muncul suara ini. Jangan Anda lewatkan TV One. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Simple Kak, jauh-jauh saya dari Tasik Pak, datang ke TV One, naik bis saya waktu itu, hanya untuk ngomong TV One memang beda. Habis itu saya balik lagi ke Tasik. Pasti Anda berpikir, ya Allah Pak, kok mau-maunya sih Pak gitu ya. Kak, ngomong TV One memang beda, nyampe 1 menit apa tidak?
Nggak nyampe kan. Hanya 4 detik saya bicaranya. TV One memang beda. Hanya 4 detik. Tapi Allah itu maha segala kawan. Ketika kita berkarya dan kita mencintai karya kita, Allah akan menurunkan rezekinya penuh dengan karya. Ketika nanti you berkarya, you bekerja, you masuk ke kampus ini, ditempatkan oleh LP3I Sudirman ke tempat kerjaannya. Cintai kerjaan itu. Dan jangan sampai Anda bekerja hanya jasadnya saja, tapi hatinya tak ikut bekerja. Anda berdoa hanya badannya saja, tapi hatinya tak ikut berdoa. Cintai kerjaan Anda, maka kerjaan Anda akan mencintai Anda. Ternyata hanya untuk ngomong TV One memang beda. 4 detik dengan polosnya saya masih nganggur Pak. Saya keluar dari TV One. Finance-nya mengatakan, Kang Chandra, terima kasih udah gabung di TV One jadi VO sama-sama. Ini honornya untuk Anda. Saya cepat ambil itu amplop gitu ya. Ketika saya buka di musola TV One, Allahu Akbar. Hanya ngomong TV One memang beda. Saya buka itu amplop. Ya Allah. Pasti Anda lagi menunggu berapa jumlahnya. Itu money fokus di belakang. Ketika saya buka angkanya 27.500.000. Pasti Anda kaget, apalagi saya waktu itu. Saya balik lagi ke finance, ini loh, Kang Chandra kenapa kurang ya? Astagfirullahaladzim, ini kumah hitungannya ini gimana ceritanya kok jadi besar kayak gini? Mbak itu mengatakan, Mas Chandra, di production house kami hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu gua ambil lagi amplopnya. Anak teriak depan gedung tiba, yes, it's my passion. I love this job. Saya suka kerjaan kayak gini. Nawa itu saya akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Allah mengabulkan loh Kak. Setiap minggu pasti pernah melihat yang namanya Ustadz Agung Izul Haq di Damai Indonesiaku. Orang-orang ini adalah orang talent-talent di Damai Indonesiaku. Ya pasti pernah mendengar. Jangan ada lewatkan Damai Indonesiaku di TV One bersama Sarung Wadimor. Itu ya. Tak nyebutin merek gak apa-apa lah ya. Habis itu di Trans TV kita menjadi VO voice over di bioskop Trans TV, dan Anda pernah mendengar suara ini muncul layar bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Tepuk tangan untuk LP3I Sudirman. Paling tidak mata Anda yang tadinya antara hidup dan mati langsung bangun lagi ya. Oke. Kalau udah dipanggil Trans TV Kak, you punya talent, nanti punya skill, you masuk ke kampus LP3I, nanti suatu saat saya udah ngobrol sih Pak sama Pak Zen, Pak, suatu saat nanti ada namanya broadcasting skill. Keren banget tuh. Di LP3 ada broadcasting skill, you belajar voice over. Pak Suwarna kemarin LP3 Pondok Gede udah coba feedback. Mudah-mudahan di sini juga sama Pak, saya siap. Bogor Tangerang mendekat Pak. Kita akan ada namanya broadcasting skill. You yang punya talent voice over, kita bisa belajar voice over pengisi suara. Di Trans 7 disuruh ngapain? Saya belajar voice over lebih banyak skillnya di Hazanah Trans 7. Pasti Anda pernah lihat tayangan ini kan? Setiap you sebelum berangkat ke sekolah, Anda melihat Hazanah Trans 7 dan muncul suara seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Iya. Terakhir ya Kak ya, Anda pernah melihat satu tayangan di Antv, kita selain voice over, kita di dubber. Dubber itu adalah mengisi suara film, salah satunya adalah di film yang satu ini. Film Mahabharata, Joda Amba, dan Mahadewa, sahabat kita ya. Pak Andre, saya orang yang paling gak suka dengan film-film ini. Saya anti dan gak suka film-film ini. Tapi lumayan durasinya panjang. Mau dengar suaranya? Mau dengar suaranya? Nanti kalau Anda sudah masuk ke LP3I Sudirman. Iya, astagfirullahaladzim, iya. Anda pasti pernah mendengar di Antv ada suara seperti ini di episode Bisma melawan Sang Guru Parasurama. Anda pernah mendengar audiovisual ini? Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah.
Pernah dengar suara itu? Anda tahu yang paling mahal itu tertawanya, kawan. Saya pernah take vokal di Antv, ketawanya doang, Bang. Jadi dari pagi sampai sore saya ngetek suara hanya ketawanya aja. Saya takut di situ. Saya khawatir keluar studio masih tertawa saya. Ada yang bertanya, waktu di LP3I Pekanbaru, Pak Chandra, saya semester akhir, Pak. Saya mau tanya, itu suara kayak gitu apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Kita ngomong ke kasirnya, Pak Andre, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Itu Kak, namanya talent, skill. Ada yang anak SMK enggak di sini? Coba angkat tangan anak SMK. Semua aja nih, Pak. Yang SMA. Oke, terima kasih. Hari ini no different. Tak ada perbedaan SMA atau SMK. Semua saya di bawah satu payung. Sama-sama. SMK itu kebanyakan yuk cari kampus yang ada skillnya loh, nah. Jangan sampai salah jurusan. Udah tahu dia punya skill, masuknya ke kampus yang no skill there. Berarti yuk harus masuk ke kampus yang ada skillnya di situ. You bisa improve your skill. Andai kan hari itu saya sudah mengenal LP3I, mungkin saya masuk, Pak. Karena waktu itu saya pengisi suara otodidak saja sendiri, Pak. Saya ngomong TV One memang beda. Itu saya bawa aja suaranya, Pak. Bukan karena saya orang SMK. Nggak mungkin kan masuk TV One saya ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Nggak laku dong suara saya. Itu karena saya asa aja otodidak, bukan karena saya belajar di kelas, Kak. Tapi keluar muncullah itu passion. Oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya, Viva. Siap. Anda teriakan ya ketika muncul tulisan setelah slide ini. Ragam ekspresi anak kelas 12 yang ketika saya survei dari Sabang sampai Merauke, dari bulan Januari sampai bulan Maret ini, ragam ekspresi kelas 12 mau SMA mau SMK ketika menghadapi ujian nasional di Indonesia. Yang pertama, ekspresi 80% kelas 12 anak SMA. Mau di Tangerang di mana-mana, yang pertama adalah ekspresinya. Ekspresinya apa? Biasa aja. Mungkin ada segelintir orang dari Anda mengatakan, perasaan saya biasa aja dia menghadapi UN gitu ya. Ada yang seperti ini. Tapi bisa nggak you delete pelan-pelan tulisan ini? Ketika Anda menghadapinya biasa aja, khawatirnya hasilnya juga biasa aja. Mimpinya biasa aja. Kalau perlu ganti nama orang itu. Namanya biasa aja. Jadi manusia yang biasa-biasa aja. Ini bahaya, kawan. You boleh santai, tapi jangan biasa-biasa aja. Yang kedua, ekspresi kedua, anak SMA tahun 2020, kelas 12 ketika menghadapi UN adalah cemas. Stres banget ya. Ngelihat emaknya aja kayak pengawas ujian nasional. Cemas banget. Lihat kamarnya kayak ruang ujian nasional. Cemas banget. Kayaknya nggak tenang banget hidupnya sebelum itu datang itu UN. Masa-masa ini dihadapi oleh orang-orang kelas 12. Yang ketiga apa? Allah. Yang Muslim, you pasti pernah mendengar kalimat ini. Orang yang selalu berteriak lelah, berarti dia belum lillah. You teriak, Pak Happy jujur ya Pak ya, kami sebagai anak kelas 12, saya itu lelah banget Pak, lelah banget. Allahu Akbar, ini UN kapan berakhirnya? Lelah ya Allah, lelah banget ya. Ketika Anda berteriak lelah, berarti Anda sudah mulai jauh-jauh dari lillah. Karena kalau sudah ada lillah, lelah itu akan hilang, people. Maka hadirkan lelah itu jangan terlalu lama di zona Anda, tapi harus menghadirkan lillah. Lelah versus lillah. You pilih mana? Lelah atau lillah? Lillah. Tidak ada yang bisa melakukan kalimat ini. Karena ketika Anda mengatakan itu, semua ditembak oleh satu slide ini. Belajar memang membuat lelah. Tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Kuliah itu memang lelah. Tapi kalau tidak pernah kuliah,
Suatu hari nanti hidupmu akan jauh lebih melelahkan. Jangan stop belajarmu sampai anak kelas 12. Tuhan akan menggiringmu sampai kau merasakan indahnya hasil dari belajar itu. Oke, maka story-story di WhatsApp Anda sering muncul kalimat ini. Kemana setelah SMA? Saya masih ragu. Setelah SMA saya mau kemana? Saya mau ngapain setelah SMA? Dan saya mengenal LP3I kurang lebih 3 tahun, memang belum lama Pak. Tapi setiap titik saya merapat ke kampus-kampus LP3I, kalimat ini selalu saya dapatkan. Yus sekarang masih ragu-ragu, saya mau kemana nanti arahnya. Dan saya harus katakan bahwa kampus ini menjawab keraguan setiap orang yang pasti ingin belajar, kuliah, habis itu dapat dia job pekerjaan. Jangan sampai yang duduk depan saya 30 orang ini, yuk kuliah, yuk SMA udah selesai kelas 12-nya. Setelah itu Anda bawa map warna coklat, Anda keliling kemana-mana, Anda hunting itu kerjaan. Stop dan jangan sampai muncul di energi Anda. Lebih baik Anda memilih tempat yang pasti pekerjaannya sesuai dengan karir Anda. Kalimat ini, pendidikan dijamin kerja. Saya yakin orang marketing nanti akan men-sharekan kepada Anda lebih jelas lagi. Saya hadir di sini, walaupun mungkin saya bukan orang yang ada di dalam LP3I, paling tidak saya bangga bisa bersahabat dengan LP3I yang dijamin kerja ini. Item-item ini harus Anda dapatkan, kayak pembinaan wirausaha muda dan sebagainya. Dan nanti tim dari dalam LP3I Sudirman akan men-sharekan lebih intensif depan Anda semua. Tapi yang saya akan sharekan depan Anda hari ini adalah apa mimpi Anda detik ini. Pasti beda-beda. Pegang mikrofonnya Kak. Siap ya? Biar kami yang mengamini. Apa mimpimu nak? Silakan. Kau tidak punya mimpi sama sekali? Silakan Kak. Mulai. Saya ingin membanggakan kedua orang tua. Amazing. Kasih ke belakang. The second speaker. What is your dream? Saya mau cita-cita saya semua sampai. Nice. Amazing. Kasih ke belakangnya. Mulai. You dream. Saya ingin berjalan dan berguna bagi nusa dan bangsa. I like it. Thank you. Pasti yang di belakangnya lagi deg-degan hari ini. Anda kayaknya gua habis ini nih. Tenang Kak, udah selesai sampai sini ya. Oke. Baik, silakan masuk nak. Mungkin banyak Pak Andre nih. Silakan Kak, yuk masuk dulu. Oke. Baik. Sudah? Oke. Silakan Pak, bioskop ditutup lagi. Ketika saya tanya, apa mimpi Anda detik ini yang baru datang, selamat bergabung. Apa mimpi Anda detik ini? Ketika saya lemparnya pertanyaan ke seluruh insan akademika di Indonesia, jawabannya hampir sama. Kelas 3 SD, anak Sidoarjo, dia maju ke depan. Ini anaknya. Dia teriak, Pak Chandra, aku punya mimpi Pak. Ya nak, maju ke depan. Dia bawa kertas kecil. Anak kelas 3 SD ini dia duduk paling pojok. Dan ketika dia maju ke depan, dia baca kertas itu. Dia tahu apa yang dia tulis. Ini dia. Ya Allah, haramkan wajah ibuku dan ayahku dari disambar oleh api neraka, kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Percaya atau tidak, Ibu Hovifah, Ibu Gubernur hari itu, dia maju ke depan dan memeluk anak ini. Kami pun nggak tahu apa yang harus kami katakan. Saat itu saya peluk anak ini, orang Sidoarjo ini, dan kami kecup sambil mengatakan, sampaikan salam cinta saya buat kedua orang tua. Anda tahu jawaban anak itu, Pak Happy salah. Orang tuaku ini sudah tak ada Pak.
Kami datang di sini ini sendiri. Aku hanya ditemani sama anak, nenek, dan kakek di belakang. Tapi doa aku satu, Pak. Andaikan aku bisa mengenal Al-Fatihah walaupun satu huruf, pahalanya buat orang tuaku, Pak, dikubur. Enggak lebih dari itu. Saya ingat, audiovisual ini sempat viral di media sosial. Ya, kenapa ya? Lagi ya kuliahnya. Pasti. Aku kesian lihat mama sama bapak di kebun. Saya minum ya, Pak. Tukang masak. Kehujanan. Untuk cari uang buat kita. Kemarin ini gak ditayangin, lupa saya. Di Cilodong ini malah habis. Nanti kakak yang kuliah sama aku. Kita sama-sama belajar Impian itu sama dengan kalian tadi. Ini impian sang adik. Dia bicara depan kakaknya. Orang tuanya tak tahu kalau dia punya impian seperti itu. Kenapa saya katakan di depan kalian, people? Semua harus bergerak. Andaikan teman-teman di luar sana speednya 30 km per jam. You yang di depan saya hari ini harus 120 km per jam. Kalau you punya mimpi dan bahagiakan orang tua Anda masing-masing. Ketika orang-orang di luar sana speednya 80 km per jam, you harus 180 km per jam. Ketika orang di luar sana speednya 180 km per jam, you harus 100 atau 260 km per jam. Cepat geraknya, jangan sampai tertinggal. Maka setiap ini pertanyaan dilontarkan kepada insan kampus di Makassar, di Manado, di Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya yakin jawabannya sama dengan LP3I Sudirman. You pilih, bergerak atau tertinggal? Bergerak atau tertinggal? Karena Tuhan ini menciptakan alam ini terus bergerak dan tidak mungkin tertinggal. Anda lihat gambar ini. Semuanya move. Tidak ada yang stuck. You mengatakan, ya Allah Pak Chan, aku suka banget gambarnya. I love it. Kenapa? Semuanya bergerak. Ombaknya bergerak, awannya bergerak, daunnya bergerak. Berarti you juga harus move. Jangan sampai stuck. Anda tak terasa, kayaknya baru kemarin ya kelas 10 SMA, kelas 10 SMK. Ya Allah, sekarang udah kelas 12, sudah mau selesai. You akan teriak nanti suatu saat, selamat tinggal bangku sekolah. Dan kau digerakkan lagi sama Allah. Welcome, it's my campus here. Dan kau dibanggakan orang tua hari itu. Kau bukan anak kelas 6 SD lagi. Hari ini saya bicara motivasi UN depan anak kelas 12. Bukan depan anak kelas 6, bukan anak kelas 9. Saya lebih memanusiakan Anda, people. Ini lebih dewasa hari ini. Karena manusia harus move. LP3I berdiri tegak 30 tahun lamanya, sampai 31 tahun. Kenapa? Karena dia terus bergerak. Benderanya di mana-mana. Kenapa? Karena harus bergerak. Terus dia move and move. Sudirman juga sama. You juga sama. You move dan bergerak. Semua tak bisa mengelak suka atau tidak suka. Hari ini perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, beberapa tahun silam. Kita coba ya. Ini kompak banget berdua di sini ya. Dari datang sampai duduk, saya pulang nih berdua mulu ya. Pegang mikrofonnya Kak. Pegang Kak. Oke. Kelas berapa? Kelas 12. SMA mana? SMK 7. Oke. Namanya siapa? Atika. Oke. You beberapa tahun silam terlahir di tahun berapa? Tahun 2002. Tahun 2002. You terlahir 2003. 2003. Pasti beda-beda. You tahun berapa? 2003. 2003. Kasih ke sampingnya. Belakang maaf. 2002. Namanya? Dayana. SMK? SMK PGRI 31 lagi. Oke, good. Kasih ke sampingnya. Tahun?
2001. 2001. Oke, ada yang tahun 90 mungkin di sini, ya kan? You di belakang, tahun berapa kah? 2001. Saya Happy Chandra. Your name? Dian. You di SMK apa? Alfitro. Di Polis. Poris. Thank you. Saya pinjam lagi mikrofonnya. Terima kasih. Boleh beri tepuk tangan buat yang megang mikrofon hari ini, people? Oke. Beberapa tahun silam, ketika Anda terlahir dari rahim sang ibu, Anda pasti pernah mengalami atmosfer ini. Ketika bayi ini merangkak, dia punya mimpi ingin terus bergerak dan berjalan. Sekalipun dia berjalannya belum lancar. Kadang dia terjatuh di situ. Sekalipun dia terjatuh, dia akan berusaha untuk bangun lagi. Karena dia punya mimpi. Anda terlalu serius. Itu iklan hemat air, kawan. Terus, oh iya ya Allah, gue pernah kayak gitu loh dulu gitu ya. Itu mah iklan hemat air. Tapi betul loh kak, beberapa tahun silam pasti you merasakan itu kan? Tidak bisa dipungkiri. Karena apa? 10 tahun yang lalu, di Tangerang ini, Anda masih melihat orang masih menggunakan aplikasi ini. Sekarang itu Yahoo sudah hilang. Kenapa? Karena kiblat manusia hari ini sudah tidak ke Yahoo, tapi ke sini. 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat orang megang handphone, ditekan tombol powernya, akan muncul orang berjabat tangan. Dan muncul suara. Handphone apa itu? Handphone ini ada dulu. Sekarang handphone ini sudah lenyap dari permukaan. Hampir 90% di Indonesia, handphonenya sudah hijrah ke sini. 10 tahun yang lalu. Ibu guru ya? Ibu dari mana? Cimone. Masya Allah Bu Tati, luar biasa. Akhirnya datang juga. Selamat datang Ibu. Anda masih, Ibu Tati, mungkin Pak Andri, dan kami ini di sini, Anda masih mungkin tidak tahu apa ini gambar. Anda tahu nggak ini apa? Kami tahu ini majalah. You generasi sekarang nggak tahu ini apa. Dulu ibu-ibu Anda di kolong mejanya banyak banget ini. Majalah Femina, Gadis, Kartini, Nova. Sekarang sudah tidak ada. Kenapa? Orang-orang sudah hijrah ke sini. 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat satu potret ini. Matahari mau bersinar di mana-mana. Pagi bersinar matahari ini, siang bersinar, bahkan malam hari pun matahari mau ini bersinar. Dan tutup jam 10 malam. Sekarang tak perlu datang ke matahari mau. You yang generasi alpha, yang terlahir 2010 sampai 2025, mereka itu sekarang sudah bermain dengan Gojek, GoFood, GoBox, dan sebagainya. Semuanya sudah hijrah. Bang, hari ini ada, 10 tahun yang akan datang akan muncul Alipay. Hari ini tukang ojek sudah tidak lagi dipandang sebelah mata. Mereka punya profesi baru sebagai apa? Gojek. LP3I juga sama, sekolah Anda juga sama, SMKU juga sama. Kenapa dia lahir sampai sekarang? 30 tahun lamanya berdiri kampus ini, salah satunya adalah menjaga bendera ini jangan sampai setengah tiang. Karena khawatir anak cucumu jangan sampai sekolahnya itu sekarang nanti tidak ada. Mereka belajar nggak di sekolah, jangan sampai mereka belajar melalui aplikasi namanya long distance learning, belajar jarak jauh. Oh, gak enak banget. Nggak ada dosennya, nggak ada gurunya. Dosennya di mana, mahasiswanya di mana. Belajar jarak jauh. Ini akan terjadi. Sama dengan handphone ini. Yuk pernah melihat handphone ini? Ini handphone zaman jahiliyah. Kalau ini berat banget. Ini handphone zaman Fir'aun dulu ya. Udah lama banget. Ini potret. Masa-masa ini sudah lenyap dari zona Tangerang. Yang ada sekarang masanya sudah seperti ini. Potret-potret ini zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah. Sekali lagi apa? Kelas 12 hari ini pastinya beda dengan kelas 12 3 tahun, 10 tahun yang lalu. Kesimpulannya, berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Pola pikir anak kelas 12, skillnya, pola kerjanya nanti ketika you bekerja, you harus hijrah. Hijrahkan ke arah yang lebih baik. Yang tadinya biasa-biasa menjadi
Luar biasa. Yang belajarnya setengah-setengah, you harus powerful sekarang. Yang mimpiannya setengah-setengah, you harus lebih powerful seperti Anda mengangkat kedua tangan tadi di awal segmen. Maka Anda lihat tulisan ini. Kenapa hari ini diadakan seminar motivasi? Karena kampus ini dan semua kampus di Indonesia ingin melahirkan generasi yang berkarakter, bukan hanya generasi yang pintar. Untuk mencari generasi yang pintar banyak di Indonesia ini. Anak pintar banyak loh nak. You cari di Google, ciri-ciri ingin menjadi anak pintar. Banyak tuh. Tapi yang berkarakter, muta'addib, itu bisa dihitung jari. Lembaga pendidikan yang berkarakter, itu bisa dihitung jari. Tapi yang profesional, very much, sangat banyak. You dilahirkan oleh sang ibu untuk menjadi anak yang solihah dan soleh. Bukan menjadi anak yang alim dan alimah. Alim-alimah itu pintar, soleh-solihah artinya berkarakter. Maka tak cukup menjadi anak yang pintar. Nah. Anak pintar belum tentu soleh, tapi anak soleh udah pasti pintar. You pilih alim atau soleh. Kau ragu-ragu. Alim yang putra, alim atau soleh? Soleh. Yang putri, alimah atau solihah? Solihah. Keep di memori Anda. Kelas 12 tahun ini harus solihah, soleh semuanya. Karena kenapa? Faktor karakter, kawan. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran itu adalah karena faktor karakter. Ya, kita buktikan ya. Anda lihat. Presentase pelajar berkarakter di beberapa negara. Anda perhatikan, Amerika Serikat, orang-orang hebatnya, orang-orang berkarakternya, berapa persen? 11,5%. Kita lihat lagi, di Jepang berapa persen? 10%. Orang hebat, anak-anak didik yang ada di Korea Selatan berapa persen? Hampir sama dengan Amerika. Kita lihat lagi, tengok ke Malaysia. Malaysia berapa persen? 2,1%. Singapura berapa persen? 7,2%. Pasti Anda lagi menunggu sekarang. Indonesia kira-kira berapa persen? Yang mengatakan Indonesia lebih tinggi presentasenya angkat tangan. Anda pesimis semua hari ini. Yang mengatakan Indonesia lebih rendah presentasenya angkat tangan. Anda ini makhluk seperti apa hari ini ya? Kenapa tuh ada yang memilih? Ini sama aja nih kayak kemarin Cilodong bunda. Tak ada yang memilih. Anda ragu. Mau angkat tangan salah, nanti juga salah gitu kan. Kita buktikan hari ini. Ternyata hasil survei ketika kami bertemu dengan Pak Nadiem Makarim beberapa waktu lalu. Di satu frame di Jakarta Convention Center. Indonesia adalah 1,55%. Di Indonesia banyak orang yang pintar, tapi belum tentu benar. Di Indonesia banyak anak-anaknya cum laude, nilainya tertinggi. Tapi bukan itu yang diharapkan. Dia harus berkarakter. Kenapa? Anda lihat ini. You sebagai calon mahasiswa, keep di memori Anda. Teman-teman di zona LP3 yang pernah kami sinergi di dalamnya, kami selalu katakan, jadilah mahasiswa. Dan dia mengatakan, aku adalah mahasiswa yang sangat penting dan tahu kepentingan. Jangan bilang yang penting aku jadi mahasiswa. Kalau Anda mengatakan, yang penting kalau gue kuliah, yang penting gue kuliah. Pasti nggak beres dia. Kuliah itu penting, jangan yang penting kuliah. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Ujian nasional itu penting, jangan yang penting UN. Nah loh, bisa kemana-mana itu. Kalau udah kayak gini, banyak yang langsung muncul di status WhatsApp-nya masing-masing. Wah, kayaknya boleh di status WA gitu ya. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Oke, kenapa? Karena you dilahirkan beragam pintar. Beberapa tahun silam, berkali-kali karena ada yang baru datang ya, saya katakan ya people ya, beberapa tahun silam, Anda terlahir 2000, 2001, 2002, 2003. Ketika Anda terlahir, ternyata siapa yang mengira yang dulu Anda ada di bagian mereka. Sekarang Anda sudah kelas 12. Dulu Anda pernah merasakan suasana ini. Anda pakai baju seragam warna merah putih seperti ini.
Tiba-tiba Anda saat itu Anda masuk ke zona SMP, UN, well, udah selesai semuanya. Anda masuk kelas 12, kelas 10, kelas 11, dan Anda sekarang berada di zona ini. UN selesai, Anda masuk dan kampus, saat itu Anda mengatakan, selamat tinggal seragam sekolah. Andaikan Anda dilahirkan nanti di sini, di kampus ini, LP3I, you punya mimpi lagi. Anda mimpinya akan berubah. You masuk ke kampus, Anda mimpinya akan berubah. Pasti tidak lepas dari gambar ini. Pasti teriak, Pak Epi, andaikan nanti aku kuliah, impianku satu, Pak, aku ingin cepat wisuda. Aku selesai kuliahku. Saat itu aku di hari wisuda pakai toga. Aku pakai jubah. MC-nya memanggil. Wisudawan pertama, Ananda. You tampil dengan gembira di situ. Anda menunduk di depan sang ketua. Sampai disematkan dengan toganya dibalikan dari satu titik ke titik yang lain. Anda bangkit kembali sampai tersenyum. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya selesai juga kuliahku ini. Anda turun dari panggung sebelah kiri. Yang nampak seorang ibu lagi berlinang air matanya. Yang dia berjerih payah untuk Anda. Anda berteriak depan ayah ibu Anda hanya untuk melunasi uang sekolah Anda. Saat itu Anda dipeluk oleh ibu. Satu mahasiswi pernah berbisik di depan ibunya. Ibu, aku berikan toga ini untukmu. Pak, Bapak udah jadi payah untuk aku. Aku berikan toga ini untukmu. Kau dipeluk berat oleh ayah ibu kemarin. Pernahkah Anda bermimpi sampai ke detik itu? Saya mengatakan itu real di Manado. Baru 15 menit Pak Andri. Saya MC wisuda hari itu. Saya katakan kepada ribuan wisudawan di Manado, acara akan dimulai dan kita akan panggil para calon wisudawan hari ini. Tiba-tiba ada satu panitia, Pak Chandra, jangan dipanggil dulu Pak. Kita nunggu satu wisudawan lagi dari Watampone belum datang. Mohon Pak ditunggu sebentar. Semuanya menunggu orang itu. Dia bukan orang istimewa. Nilainya juga nggak cum laude. Tapi dia punya cinta yang luar biasa. Anda lihat siapa yang datang hari itu, yang terlambat sampai rela kami menunggu sampai 15 menit lebih. Ini orangnya. Anda lihat dengan cinta bukan dengan mata. Semua mata tertuju kepada orang ini hari itu. Setiap kami tayangkan audiovisual ini, sekeras-keras manusia, luluh hatinya. Jangankan Anda yang hidup di alam bebas, 500 narapidana di LP Watampone Makassar, semuanya menunduk. Padahal dia penuh dengan tato dan rambutnya gondrong.
masih aromanya aroma dia alkohol. Tapi ketika kami tayangkan hari itu, tayangan ini, dia mengatakan, Pak Chandra, aku ingin cepat-cepat ketemu dengan orang tuaku sebelum Ramadan datang. Apalagi Anda yang masih punya cinta dan ketulusan untuk mereka. Bisakah hari wisuda itu Anda raih nanti? Bukan hanya untuk ujian nasional kita di sini berdiri tegak. Itu terlalu sempit. Mimpimu masih luas. Di saat wisuda nanti, peluklah orang tuamu ini. Dia bukan nilai terbaik, dia bukan anak pintar, tapi dia yang berkarakter, nak. Dia bukan cum laude nilainya. Ayahnya juga datang dengan pakaian sederhana, tapi cintanya nggak pernah sederhana. Dia datang dengan peci yang sangat sederhana, tapi cintanya nggak pernah sederhana. Dia bersujud di kaki sang ayah, tak peduli orang melihatnya, karena dia penuh cinta. Dia hadir di situ karena energi sang ayah dan ibu. Ingatkan, hari ini kita hadir sekali lagi, bukan hanya untuk ujian nasional, tapi suatu saat kau sukses karirmu, kau sukses kerjamu, kau menjadi orang yang hebat hari itu, berada di satu kursi. Saat itu orang tuamu datang, anakku, kau dipeluk di situ, nak, dan dia akan mengatakan, aku bangga punya kau, nak, you hebat. Selama orang tua you masih ada. Nampak di sini, Anda lihat logo ini. Februari tahun lalu, motivasi untuk ribuan wisudawan lagi-lagi, Kak. Jadikan potret ini ibroh untuk you semua. Kenapa di sini hadir? Kami lagi motivasi, sama seperti saya bicara depan Anda hari ini. Tiba-tiba ada satu mahasiswi, anak Lok Semawe di UIN Araniri Aceh. Dia mengatakan, Mas Chandra, aku belum ditanya, Mas. Aku juga punya mimpi seperti teman-temanku yang kau tanya tadi di depan. Oh, apa mimpimu, nak? Di saat nanti aku wisuda, Pak Chandra, aku ingin bawa ayahku, aku ingin bawa ibuku, sekalipun mereka sudah sepuh. Andai kan orang tuanya hadir di situ, pasti dia penuh bangga punya impian itu. Saya katakan, saya siap untuk mendampingi orang tuamu nanti. Dan saya siap jadi MC acara wisuda hari itu. Saat MC wisuda hari itu, detik-detik mau diwisuda, Allah berkehendak lain. Siapa yang teriak di anak Lok Semawe yang paling pojok itu? Namanya adalah Rina Maharami. Dia seorang mahasiswi UIN Araniri Aceh. Kenapa anak ini? Dia tak merasakan indahnya pakai toga. Dia hanya berteriak. Viral di media sosial. Kami pun hadir hari itu. Suasana bahagianya berubah menjadi suasana duka. Karena dia meninggal dunia detik-detik mau diwisuda. Saat kami sebutkan bersama tim protokoler Aceh, wisudawan pertama, Ananda, 1, 2, 3, 4. Pas menyebutkan wisudawati yang kelima adalah nama dia, Rina Maharami. Semua menunduk, berdoa untuknya. Dia tak merasakan indahnya pakai toga. You ingat kalimat saya tadi di awal, angin kadang berhembus, tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Siapa yang datang dari wisudanya saat disebutkan Rina Maharami? Ayah yang hebat ini naik ke atas panggung. Dia mengatakan, Pak Chandra, saya ayahnya, Pak. Saya ayahnya. Anakku memang sekarang sudah almarhumah. Tapi aku bangga dia seorang sarjana, Pak Chandra. Oke, Pak, maju ke depan. Dia maju ke depan. Dengan pakaian yang sangat sederhana. Anda lihat semua hari itu penuh dengan duka. Tapi banyak potret bagaimana orang tua itu bangga memegang baju wisuda sang putrinya dan ijazah anaknya. Ini tayangannya.
Iya, Insya Allah itu. Ini pernah saya bawa ke hitam putih. Pernah saja. Anda perhatikan orang ini. Ayah ini hebat sekali. Tak ada tangisan di matanya. Yang ada dia penuh bangga punya putri seorang sarjana. Orang Aceh hari itu berduka. Karangan bunga melingkari sekitar kampus. Selain ucapan selamat untuk wisuda, kalimat itu berubah menjadi selamat jalan wisudawati sejati. Sekarang kita tinggal berdoa, kawan. Ya Allah, tawil a'marana, panjangkan umur kami, ya Allah. Udah. Tidak ada lagi kau lari kemana, hanya kepada sang pemiliknya, hanya kepada sang pengenggamnya. Itu yang kami maksud. Ketika saya sharekan ini, ketika saya sharekan gambar barusan itu, pasti semuanya berteriak, Pak Happy, andai kan hari ini ada ibuku di sini, aku ingin cepet-cepet peluk ibuku. Yud berteriak lagi di depan saya, Pak Chandra, aku nggak suka kalau dibuka topik tentang ini karena orang tuaku ini sudah tak ada, Pak. Tapi batu nisannya masih ada, nah. 90% 2019 orang berubah setelah buka kami topik tayangan tentang ini. Saya masih ingat Pak Andre. Sayap kanannya orang tuanya, sayap kiri anak-anaknya. Allahu Akbar. Itu otomatis, nggak kami hipno. Tiba-tiba semuanya bangun dan mereka mencari ibunya masing-masing. Mereka benar-benar berpelukan dengan orang tuanya masing-masing. Dia minta maaf dan sebagainya. Oh, indah sekali di situ, termasuk di Pemalang, Jawa Tengah. Karena apa? Kita nggak bisa sombong. You harus teriak sekarang. Saya alhamdulillah udah kelas 12 ini kan kita udah berusaha. Nah, Allah yang menggerakkan Anda melalui cintanya orang tua Anda. 5 detik Anda memeluk orang tua. 5 detik loh, Kak. Hanya 5 detik. Indahnya dasar kekuatan pelukan. 5 detik kau memeluk orang tua, itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Bisakah kau sebelum UN Anda jabat tangannya sambil mengatakan, Bu, saya mau UN hari ini. Doanya Bunda. Anda peluk dia. Seperti pelukan Nabi Yunus Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sebelum Nabi itu wafat, dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassibah. Fatimah langsung dia tersenyum. Tapi saat dibisikkan di telinga kiri Fatimah, wa kanat Fatimah bakia. Fatimah langsung dia menangis. Dipeluk erat oleh Nabi itu putri bungsunya. Saat itu langsung ditanya, wahai Fatimah, kata Aisyah, kenapa kau menangis dan setelah itu kau tersenyum? Apa jawaban seorang Fatimah? Ya Aisyah, ayahku mengatakan di telinga kiriku, saya tini al-ajal. Ajalku sudah mendekat, wahai putriku. Aku akan meninggalkanmu, wahai Fatimah. La tatrukni bahagia, janganlah kau menangis. Dan saat itu Fatimah langsung dia menangis. Saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah. Kenapa Fatimah tersenyum? Karena saat itu dibisikkan, putriku, sekalipun aku sudah tiada, kau yang akan pertama kali menyusulku nanti di surga. Dan kau akan menjadi figur untuk mukminat, muslimat di muka bumi ini. Langsung Fatimah tersenyum hari itu. Pelukan itu hangat, seperti pelukan kau dengan ayah dan ibumu nanti. 5 detik kau memeluk, akan timbul hormon oksitosin, namanya hormon cinta. Bisakah sebelum ujian nasional ini, bukan hanya saat ujian nasional, kapanpun
Jangankan mereka sendiri, tapi kau peluk dia. Yang ketiga, kurangi racun dari zat berbahaya di otak. Karena dasarnya kekuatan pelukan, sel otot tikus saja ketika disuntikan hormon oksitosin, yang tadinya kelihatan tua, sel otot tikus itu kelihatan muda. Sel otot tikus itu kelihatan muda hanya disuntikan hormon oksitosin. Itu tikus loh nak, apalagi manusia. Anda pernah crush dengan kawanmu, yang putri dengan putri mungkin? Obatnya adalah peluk dia. Maafin saya, kalau saya punya salah. Hanya 5 detik kau memeluknya, ada hormon oksitosin, cinta, mahabbah dan mawaddah di situ. Itu dia. Tepuk tangan untuk kita semuanya, Biba. Yes, benar sudah jam berapa? 11? Gak terasa ya, udah setengah 12 ini. Kalian masih semangat? Maunya kok dibikin nangis kayak gini ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya, Biba. Oke. Saya akan kasih hadiah. Siapa yang berani maju ke depan dan bicara, ya you pegang mikrofon ini. Pasti banyak yang menganikan cipta di sini. Ya Allah, jangan sampai gue yang dipilih. Oh, gini caranya. Saya bawa satu alat ini, people. Semua yang pernah ikut acara saya, pasti banyak yang takut dengan alat ini. Ini pointer, Kak. Pointer ini di LP3 juga banyak lebih keren malah mungkin. Ini pointer, Kak. Tapi kenapa banyak orang yang melihatnya horor? Yang pernah ikutan acara saya. Karena ini pointer, fungsinya bukan hanya untuk slide presentation, tapi ini ada laser warna merah di atasnya. Ini dia. Saya paling senang kalau udah main ini. 5.000 orang di Makassar langsung semuanya melihat ke atap hotel. Gitu ya. Dan ngikutin kemana dia pergi. Gitu ya. Apa fungsinya? Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya, atau di kerudungnya, atau di jaketnya, ada titik warna merah dan lama di situ. Tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Anda langsung baca ayat kursi di sini. Ini gimana ceritanya? Pintu sudah tertutup rapat dan sudah dikunci. Tidak ada yang lari setelah ini ya. Oke. Yes, Pak Andri, saya sukses. Hari ini 5 menit yang lalu Anda masih menangis, sekarang tertawa lagi. Anda sudah lupa itu cerita orang Aceh. Anda sudah lupa itu cerita itu semua. Anda tahu, wah ini ada apa lagi nih gitu ya. Ini namanya skill komunikasi Bapak ya, Pak Andri ya. Bagaimana kita menghipno orang, bagaimana kita mempengaruhi orang dalam sekejap itu air mata yang dari bawah naik lagi ke atas, gitu kan. Yang Anda sekarang deg-degannya luar biasa gara-gara laser warna merah. Oke, dalam hitungan kelima, mundur, operator standby. You yang baru datang terlambat, Anda ingat, saya harus ingatkan, kalau hari ini kita live dari tadi jam 10 sampai jam 11.45 sebelum azan Istiqlal di Jakarta. 5, 4. Semakin menunduk, itu yang akan saya pilih. 3. Pak Chandra, udah musiknya kayak gitu, Pak. Ya Allah, gitu kan. Ini feel-nya lebih dapat loh, Pak Andri. Mungkin ini ruangan kecil, tapi feel-nya lebih dapat. Saya lebih close aja, lebih dekat dengan Anda. 3. Urusan kita belum selesai. 2. Operator standby. Saya temukan orangnya. Dari cara duduknya, cara dia melihatnya, saya yakin dia cocok maju ke depan hari ini. Yang pertama maju ke depan adalah you kan, Anda yang kena titik warna merah, Anda you di belakang. Anda semua menengok ke belakang pada lampunya belum nyala. Ini yang depan tahu dia mana merahnya gitu ya. Pak Arti kalau lihat di pojok, Pak. Yang kasihan yang belakangnya bukan gua, bukan. Allahu Akbar. Yuk, tanpa laser lah anak sini mah, yuk. Maju ke depan. Gak ada yang berani nih. Yuk maju ke depan saja, pegang ini mikrofon, udah itu aja. Yuk, maju ke depan. Iya. 3. Oke, alhamdulillah. Ada sini dia. Tepuk tangan dong buat yang maju ke depan. Mang Day, di close up.
di Zoom. Siap ya? Anda bicara, jangan sekali-kali mikrofonnya itu menggunakan mikrofon you megangnya seperti ini, suaranya over dan kayak dia. Oke, Anda tak bisa meremehkan alat ini. Tadi mohon izin punten besar Pak Andre, ketika Bapak bicara saya setting dulu, saya menyesuaikan dengan vokalnya Mbak Nov dan juga vokalnya Pak Andre. Vokalnya lebih nice sekarang. Jadi nanti kalau ada acara lagi menggunakan soundbox ini, efeknya dikecilkan. Jadi lebih clear dapatnya. Jadi you pegang mikrofon seperti ini, tidak seperti ini. Atau seperti ini, atau seperti ini. But like this. Siap ya? Yang kedua, ketika mikrofonnya mati seperti ini. Ketika mikrofon mati seperti ini, saya tidak mau generasi LP3I Sudirman or you my people here, tidak ada yang ngetes mikrofon dengan cara ditiup. Anda dilahirkan bukan menjadi generasi peniup mikrofon. Tapi caranya adalah cukup seperti ini, people. Tes. Cukup. Tak perlu kau tiup-tiup. Oke. Yang ketiga, you bicara efektif dan efisien. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Enggak gini. Assalamualaikum, perkenalkan ya. Jadi nama saya itu adalah, jadi gini ya. Saya itu sebenarnya udah niat dari kemarin, kelamaan kawan. Orang nunggu. Efektif, efisien. You nanti suatu saat akan kerja, you akan interview dengan orang. Jangan bertele-tele bicaranya. Namanya siapa? Saya Chandra Pak. Smile face, smile voice. Oh, Anda beruntung loh, datang ke sini, Anda belum bekerja, Anda sudah ditatar bagaimana wawancara depan orang. Jangan gini, Assalamualaikum, namanya siapa? Ya Allah Pak, Bapak nama saya ya. Jadi gini Pak, bisa nggak sih? Yuk katakan langsung clear. Saya Chandra Pak. Smile face, smile voice. Oke? Yuk bicara hari ini live, smile face, smile voice. Smile face itu yuk ngomong sambil tersenyum. Karena saya backgroundnya adalah di public speaking school. Ngomong sambil tersenyum. Assalamualaikum, saya Chandra dari Jakarta. Dan smile voice. Orang yang ngomong sambil tersenyum, orang di luar sana akan mengatakan, itu Happy Chandra ngomongnya pasti sambil tersenyum. That's smile voice. Penyiar radio ngomongnya smile voice kan. Kita nggak ngelihat makhluknya. Ya kan? Assalamualaikum, selamat pagi, jumpa kembali bersama saya Chandra. Hari ini inilah Salut Tembang dari GNFM Radio Station menemani suasana pagi Anda. Salut Tembang dari albumnya Noah dengan Separuh Jempolku. Itu smile voice, oke? Yang pertama, pegang mikrofonnya, agak ke belakang. Angkat mikrofonnya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. 3, 2, mulai. Pakai nama Bapak atau nama saya? Nama Mulaka. Itu nama saya. Oke, 3, 2, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Hayu dari Tangerang. Saya panggil siapa? Panggilan saya Iko. Siapa? Iko. Ike. SMK? Saya berasal dari SMK Negeri 7 Kota Tangerang. Oke, apa yang kau lihat dan kau rasakan dari atmosfer LP3I Sudirman? 3, 2, mulai. Gimana? Saya ulangi lagi, kita tunggu sampai azan zuhur dikumandangkan. Oke Kak, you kan mengenal LP3 ini, ya kan? Apa yang berkesan bagimu tentang LP3I Sudirman? Menurut saya nih ya, kenapa menurut saya tuh LP3I ya memberi solusi buat para namanya remaja muda yang mau berkarya, Oke. mau berkarir. Oke. Udah? Oke. Simple tapi ngena banget. Tepuk tangan buat rekan kita hari ini ya. Yes. Saya pegang mikrofonnya. Pertanyaan kedua. You duduk hampir 2 jam di sini. Apa yang kau rasakan dari acara hari ini? Apa yang ingin kau katakan tentang acara hari ini? Apa yang antum dapatkan? Pastinya banyak ilmu, banyak pengalaman yang saya dapat di sini. Terus juga hari saya kesini juga udah benar-benar niat banget. Niat banget ya? Oke. Good, tepuk tangan dong buat Iko hari ini ya. Oh, amazing. Stay here Kak. Boleh saya evaluasi nak? Yuk SMK jurusan apa? Jurusan BDP Bisnis dan Pemasaran. Oke, good. Apalagi di pemasaran, how to market, betul? Kak, ketika you bicara depan orang, you memasarkan suatu project, jangan sekali-kali kita bicara dan banyak grafitnya di situ. Apa itu grafit?
Assalamualaikum. Iya. Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari hari ini saya akan mengenalkan tentang apakah nanti kalian semuanya ya kayak ini ilmu ya kayak keren banget tuh. Itu how to market. Orang-orang Astra marketing kita tatar tuh, kita coach mereka selama kurang lebih 1 minggu di Gumati tuh di Sentul Bogor. Ternyata kenapa dia tidak bisa menggolkan produk dalam waktu 5 menit? Karena ngomongnya banyak grafik. Assalamualaikum Pak, ya Allah Pak, Pak gini Pak, udah. Itu customer langsung hitung berapa kali dia nya 1, 2, 3, 4, 5. Ini biasanya materi buat guru Pak. Jangan sampai muridnya menghitung grafik gurunya ya. Saya suka sekali performa Anda hari ini. You stay here. Ada door prize dari LP3I juga ya. Oke, ini door prize-nya buat kamu nak. You yang perform ke depan mendapatkan door prize yang luar biasa. Oke, alhamdulillah. Silakan langsung MC yang memberikan door prize-nya. Silakan dilihat ke kamera. Oke, Mbak Nov juga ikut di sini. Oke, lihat ke kamera buat kalender 2022. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih, tepuk tangan buat the first speaker hari ini. Oke. Nanti dari tim marketing jam berapa berbicaranya, ada speech dari mereka? Oke, saya bicara lagi sampai berapa menit lagi? Oke, kalau gitu masih panjang waktu kita sampai asar ya. Oke. Beberapa menit lagi, 20 menit lagi acara ini selesai. My people, focus here. Anda lihat tulisan muncul di sana. Tulisannya adalah? Anda sudah teriak apa? Kepulauan Solomon itu adalah negara termiskin di Asia Pasifik. Mereka hidup tidak punya gadget. Mereka hidup tidak punya rumah yang layak seperti Anda. Mereka hidup tidak punya pakaian yang layak seperti kita hari ini. Tapi mereka punya apa, people? Mereka punya spirit. Mereka punya semangat, nak. Mereka tak punya gadget tapi spiritnya luar biasa. Apa kelebihan orang Solomon? Suatu waktu dia ingin menebang pohon yang setebal ini di Solomon. Mereka teriak, bagaimana menebang pohon ini biar tidak mengganggu masyarakat sekitar. Mereka tak punya gergaji, mereka tak punya alat sensor digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Ternyata orang Solomon, seluruh warga Solomon, jika mereka ingin menebang pohon ini, mereka tak punya alat dan tak menggunakan alat sedikit pun. Seluruh warga Solomon datang berbondong-bondong datang ke pohon ini, mereka mengelilingi pohon ini, dan mereka berteriak di pohon ini. Dengan izinmu ya Allah, dengan izinmu Tuhan, ini pohon akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Anda tahu hanya dengan teriakan itu, satu teriakan, satu warga Solomon bisa menghancurkan setiap item dari pohon ini. Anda lihat gambarnya. Hanya dengan teriakan, Kak, pohon ini tumbang dan hancur. Apa maksudnya? Sebelum Anda hadapi ujian nasional dan sampai kapanpun, jauhi diri Anda di rumah Anda dari teriakan sang ibu atau sang ayah seperti ini. Ini ibu lagi ngapain? Tanpa saya tulis, ibu ini lagi marah. Anda sudah tahu kalau ini ibu lagi marah. Tidak mungkin ini ibu lagi mempersilahkan Anda minum, betul? Ini ibu lagi marah. Satu teriakan kemarahan sang ibu, satu teriakan kemarahan sang ayah, satu kata teriakan sang ayah atau ibu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Udah tahu mau ujian nasional, Bu, aku mau UN hari ini. Iya, aku juga tahu. Kamu itu mau UN kan? Kamu itu makanya kamu itu belajar. Kamu itu satu kata teriakan dan teriakan itu negatif bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Gimana mau fokus di ruangannya? Sampaikan salam cinta saya buat ayah ibu Mona. Ketika nanti suatu saat ibu berteriak, yuk katakan, Bu, kata Pak Happy Chandra, usahakan di rumah ini tak ada teriakan. Biar hormon saya tetap selamat. Dan saya bisa mendoakan ibu.
Jangan sampai jutaan hormon saya dan adik-adik dan kakak-kakak ini hilang gara-gara satu teriakan ibu. Doakan saya mau ujian, Bunda. Jangan berbalik teriak. Nanti hormon ibunya yang hilang. Di situ rumah nggak ada hormonnya semua di situ. You mau? Udah tahu ibunya teriak, diteriakin lagi. Atau you punya teman yang kresek banget, terus you teriakin mulu orang itu, biar hormon lu habis semua kalau ini. You teriakin, enggak juga nak. Terus diginiin Pak ngadepin anak milenial malah. Saya khawatir kalau Anda nangis terus dari tadi. Nanti Anda keluar dari ruangan ini, mata Anda udah gak berbentuk mata manusia lagi. Nanti saya disalahin sama LPT ini, diapain anak-anak saya ini gitu ya. Tapi alhamdulillah hari ini saya sudah memainkan emosi Anda. Sekali Anda menangis, dalam sekejap Anda tertawa lagi. Kemudian setelah itu Anda deg-degan gara-gara laser warna merah. Jadi saya melihat ekspresi Anda beragam hari ini. Dari depan ini makhluk seperti apa gitu ya ini ya. Matanya masih bengkak tapi tertawa. Intinya adalah di segmen ini, you harus punya 3 kunci dalam menghadapi ujian nasional dan menghadapi samudra hidup lebih luas dari ujian nasional. Yang pertama, belajarlah dengan mind. Kedua, berdoa dan belajar tak cukup dengan mind, tapi harus dengan hati. And the third, yang ketiga, ketika itu hari sudah datang, you bangun di pagi hari, sambut itu matahari dengan spirit. Bismillah ya Allah. Aku sudah berkarya, aku sudah ikhtiar. Fatawakkaltu alaika ya Allah. Aku tawakal kepadamu. Biar kau sekarang yang berkarya. Masuk ke ruangan, Anda sudah siap lahir dan batin. UN selesai, Anda bingung lagi. Aku kuliah kemana ini? Pikirkan dengan mind, pikirkan dengan heart, dan pikirkan dengan spirit. Banyak kampus yang besar di Indonesia ini, ingat, tapi belum tentu berkarakter. Keep di memori Anda, karakter adalah segalanya kawan. Biar kau dibanggakan orang tua Anda, tak cukup menjadi anak yang pintar. Mind, heart, spirit. Apa? Mind, heart, spirit. Ketika Anda masuk ke ruang ujian nasional, jangan lupa Anda berdoa dengan apa? Mind, heart, spirit. 3 kunci ini Anda keep sampai kau kerja nanti, keep kalimat ini. Karena 3 kunci ini yang selalu kami berikan kepada para direksi di BUMN Rekayasa Engineering Kalibata. Mereka di-keep, ditempel itu di lokernya masing-masing. Mind, heart, spirit. Dia buka loker, yang diingat adalah tulisannya mind, heart, spirit. Di status WhatsApp-nya setiap hari mind, heart, spirit. Sampai orang bosan melihatnya. Dia saking suka. Di manajer Keongmas sekarang tulisannya adalah mind, heart, spirit. Pak Happy, saya mohon izin ya. Di Keongmas Taman Mini kami tuliskan logo tahun ini adalah mind, heart. Silakan Pak, selama ini bermanfaat untuk orang banyak. Maka sekarang Anda teriak, Pak Happy, saya mau orang kampung Pak. Saya mau suara apa itu? Apa? Saya kira apa? Saya kaget itu ya. Sampai mana tadi saya bicara? Sampai soang Pak. Soang itu bahasa Indonesianya apa? Apa Bunda? Saya rindu dengan angsa. Nanti saya lihat setelah ini ya. Ini saya kata tuh guru teriaknya mana kencang gara-gara soang. Ini judulnya hari ini ada setelah ini soang.com ya. Stop saya ini ya. You teriak depan saya, Pak Happy. Saya sih ingin Pak sukses Pak. Tapi saya mau orang kecil Pak. Rumah saya kecil. Ekonomi saya ekonomi kecil. Jalan ke rumah saya kecil. Kendaraan saya kecil. You berpikir kecil semuanya. Kalau Anda berteriak seperti itu, jawabannya adalah satu people. Mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Orang yang selalu berteriak, Pak, saya punya cita-cita tapi rumah saya itu kecil Pak. Kalau Anda selalu berteriak kecil, Anda harus ingat redaksi ini. You kalau main catur, Anda lihat pion ini. Ini kecil tapi gak pernah mundur. You pernah main catur gak?
Ya lihat, permainan catur ini pion nggak? Ini kecil tapi nggak pernah mundur anak ini. Ini juga sama. Ruangan ini kecil memang, tapi feel-nya bagi saya lebih dapat. Karena kampus ini saya yakin bukan hanya untuk berpikir kecil aja, Kak. Dia punya big dream untuk melangkah speednya 80 km per jam ke depan. Bukan mundur ke belakang. Maka people yang hari ini hadir, sebelum saya tutup acara ini, ask your passion. Sekarang saya tanya people, kelas 12, apa itu passion? What's passion? Ada yang tahu passion? Apa nak? Tak ada yang menjawab. Di Mataram ada yang bilang, Pak Chandra, passion itu kalau kita kuliah, usahakan pakaian kita bagus, Pak. Jadi usahakan ya parfum gitu, Pak. Itu bukan passion, tapi fashion. Passion itu artinya adalah, you ambil silet, besetkan di pipi kanan saya, set, akan keluar apa? Darah. Darah saya gambarnya mikrofon. You ambil lagi pisau, besetkan di pipi kiri saya, set, akan keluar darah. Tulisannya adalah Master of Ceremony MC Istana Negara. Darah saya aja bicara loh, Kak. Kalau saya suka karir saya. Apakah Anda juga selama ini bekerja dengan passion? Apakah Anda sekolah dengan passion? You cinta sekolahmu, you cinta kampusmu. Silakan buktikan dengan silet dan pisau Anda nanti di rumah. Keluar logo sekolah Anda di situ. Atau logo LP3I gitu ya. Passion. Sekarang yuk tanya, terus Pak Happy kumata gimana caranya untuk menentukan passion itu? Buktikan sekarang. Nah, jangan sampai ini saya nggak sama dengan kampus yang lain. Kemarin sudah tuh di LP3I Cilodong, Pondok Gede Bekasi. Kita coba di sini. Ini identik dengan thinking. Thinking itu identik dengan passion. Thinking. Positive thinking, negative thinking. Thinking berawal dari zona ini. Angkat tangan kirinya seperti ini, people. Ada ikuti gelombang nadanya. Relax. Saya ambil jeruk nipis ini. Saya lempar ke tangan kiri Anda. Jangan sampai lepas. Ini peluang dan you tangkap betul-betul. Kalau lepas berarti Anda gagal. Atau Anda lepas akan melukai orang-orang sekeliling Anda. Jeruk nipis ini adalah peluang dan you keep dengan baik. Dalam hitungan ketiga, operator standby. 1, 2, tanpa suara. Ambil. Good. Thank you. Anda sangat khusus sekali. Berikutnya. Angkat tangan kanan Anda searah dengan tangan kirinya. Terima kasih. Yang pasti, Anda tidak mungkin kosong tangannya. Tangan kanan Anda yang kosong itu akan saya ambil satu alat ini. Ini dia. Ini pisau. Yang putra yang belum bisa melihat ke gambar, ini pisau. Pisaunya akan saya lempar. Kemudian Anda tangkap dengan tangan kanan Anda, jangan sampai lepas. Kalau lepas, akan melukai orang-orang sekitar Anda. Kalau lepas akan melukai orang-orang sekitar Anda. Ini pisau Anda benar-benar tangkap dan jangan sampai melukai Anda. 3, 2, ambil. Good, thank you. Ini maksudnya. Arahkan sekarang pisau ke jeruk nipis. Dalam hitungan kedua. 1, 2, mulai. Arahkan pisau ke jeruk nipis. Nah. Anda masih ingat mana pisau, mana jeruk nipis? Oke, good. Kemudian sekarang Anda lihat jeruk nipisnya, jangan lihat pisaunya. Yang Anda lihat jeruk nipisnya, bukan pisaunya. Lihat kan? 1, 2, mulai. Dibelah jeruk nipis di tangan kiri Anda. Mulai sekarang. Dibelah Kak, pelan-pelan, dibelah pelan-pelan. Terus kalau Anda menghayati betul, thinkingnya bermain, Anda betul-betul menghayati. Itu air jeruk nipis jangan sampai tumpah. Kalau tumpah Anda akan gagal sendiri, Anda akan kebasahan sendiri. Terus pelan-pelan Kak, jangan sampai tumpah. Jangan sampai itu pisau melukai tangan Anda. Anda harus fokus terus Kak, fokus. Dalam hitungan ketiga mundur sudah selesai. 3, 2, 1. Cukup.
Anda harus fokus ke air jeruk nipis. Pisaunya Anda simpan di meja. Anda lihat air jeruk nipisnya, jangan sampai tumpah. Anda ingin membantu dengan tangan kanan Anda, silakan. Kalau enggak, cukup dengan tangan kiri, cukup. Oke. Tergantung karakter Anda dengan keyakinan Anda. Kalau Anda mengatakan cukup Pak, dengan tangan kiri saya nggak bakal tumpah. Kalau Anda mengatakan kayaknya harus ditopang Pak, ini udah penuh banget airnya. Oke. Amazing. Sekarang arahkan itu air jeruk nipis pelan-pelan ke area mulut Anda. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, arahkan, Anda langsung hirup. Apa yang Anda rasakan? Apa? Anda bilang asam, jangan ngeliat ke sini kawan. Asam banget. Kak, kenapa ribuan orang yang ikut acara kita, mau ibu-ibu, mau manajer, mau direktur, tak ada perbedaan. Semua ekspresinya sama ketika buka segmen ini. Langsung, gitu kan. Padahal jeruk nipisnya nggak ada. Pisaunya nggak ada. Tapi Anda bisa merasakan keberadaannya. Itulah thinking. You are what you think. Apa yang Anda pikirkan, itu yang terjadi. Ketika sebelum ujian nasional Anda berpikir, kayaknya besok gua gagal deh ujiannya. Itu yang akan terjadi. Tapi ketika Anda mengatakan, welcome ujian nasional, I love you and I love you, I love you, I love you. Saya suka banget. Saya akan terima ini ujian nasional. Bismillah. Anda akan ikhlas menghadapinya. Kenapa saya katakan itu? Yuk lihat tayangan ini. Tanpa kita merasakan, tapi bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Itu bayi anak siapa kita pun nggak tahu, betul? Itu anak mana nggak tahu. Tapi kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Latihan kedua, SMA, SMK, liburnya hari apa? Hari Sabtu Minggu. Orang yang libur Sabtu Minggu, dia adalah yang cinta banget dengan hari Jumat sore. Ketika Jumat sore datang, dia mengatakan, alhamdulillah ya Allah, akhirnya selesai juga nih hari-hari ini. Kau datang hari Sabtu, senang banget. Anda masih bisa kemana-mana. Datang hari Minggu pagi, Anda bisa hang out kemana-mana, jalan-jalan, bisa ke mall, bisa kemana-mana kan. Jumat hari Minggu siang, Minggu sore, pas malam Senin, Anda meratap ke dalam kamar. Dan Anda mengatakan, ya Allah, secepat ini kau ciptakan hari Sabtu dan Minggu ya Allah. Gitu ya. Akhirnya datang Senin pagi. Ketika Senin pagi datang, kayaknya benci banget dengan hari Senin hari itu. Gimana itu mau jadi passion Anda ketika Anda dengan hari Senin aja udah benci banget. Yang terjadi muncul di mana-mana. Senin itu adalah hari yang gak pernah salah apa-apa tapi sering dibenci orang. Kasihan dengan hari Senin ini. You benci dengan hari Senin gara-gara apa? You orang yang keribuan orang yang mengatakan itu. Kayaknya benci banget sama hari Senin gitu ya, karena upacaranya. Kalau you merasakan seperti itu terus, anak kelas 12 mau ujian nasional you stres kayak gini, ini yang dikhawatirkan. Kalau orang yang stres itu seperti orang ini, dia nggak tahu job desk-nya apa. You ingat, kalau kerja nanti suatu saat you harus tahu job desk. Kerjaanmu harus ngapain. Ini ciri orang stres. Dia nggak tahu kerjanya apa. Bur ini datang Pak? Ada? Pak siapa? Anci? Pak Anci nggak datang? Panca nggak? Oh, Pak siapa? Saya belum ketemu kayaknya itu. Ini ciri orang stres Kak.
Anda perhatikan orang ini, dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Ya akan terjadi direkturnya pun dilahap sama dia karena salah kerjaannya. Hei, anak kelas 12, mau nggak dikategorikan orang seperti ini? Mau lah. Udah tahu besok ujian nasional, nyantai aja dia. Pagi datang orang kasih tahu, bro, UN sekarang, astagfirullahaladzim, sekarang UN ya? Ah, ya udah. Itu nggak tahu job desk-nya apa. Orang yang stres yang dikhawatirkan adalah jangan jadi anak kelas 12 apalagi masuk ke LP3 Sudirman yang prefrontal cortex-nya yang akan kena. Prefrontal cortex itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Cortex ini terletak tepat di belakang dahi. You stress, cortex kena. You main gadget terus, cortex kena. You gak nyaman dengan hidup Anda, korteks kena. You salah pilih dalam hal apapun, korteks kena. Itu terletak tepat di belakang dahi. Sekarang dalam hitungan ketiga, pegang dahinya. 1, 2, mulai. Jangan sampai salah, jangan sampai salah. Oke, di Makassar ada yang dahinya di sini. Sejak kapan itu hijrah itu dahi ke situ ya? Ini dahi, Kang. Ini teh, ini dahi. Nih. Di situ yang kau pegang ini ada korteks. Dan you jaga itu korteks. Allah sudah menitipkan korteks di dahi Anda. Jangan itu korteks lepas dan stres. Kenapa kita harus menjaga korteks? Kang, udah tangannya turunkan udah, Kang. Nanti jangan sampai keluar kayak gini terus gitu ya. Korteks ini bahaya Kak kalau nggak dijaga. Korteks ini tercantum dalam Al-Qur'an. Nasiyatin kadhibatin kho. Nasiyah itu artinya adalah korteks dalam dunia medis. Kalau korteks ini kena, apa yang akan terjadi? Kelas 12 mau UN, kelas 12 menghadapi kuliah, menghadapi karir kerja. Kalau korteks sudah kena, yang pertama dia akan sulit mengatur masa depan. Kalau korteks rusak, yang akan terjadi suka murung. Maka kalau ada anak kelas 12 suka murung, Anda tanya orang itu, bro, korteks lu masih ada apa enggak? Oke, di keluarga Anda ada yang mungkin yang kecanduan gadget, selamatkan dia biar korteks yang terjaga. Jika rusak itu korteks, dia apa? Bersikap tidak sopan. Kalau korteks sudah rusak, dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Kalau korteks sudah rusak, dia nggak kreatif. Gimana mau bekerja dengan passion kalau item-item ini menghinggap dan tumbuh di zona Anda? Kalau virus corona itu udah nyebar di mana-mana. Ini korteks ini justru yang harus lebih dijaga karena ada di zona dahi Anda masing-masing. Itu yang saya maksud dan tepuk tangan untuk kita semua people hari ini. Saya kembalikan ke Ibu MC untuk sharing question. Ada tanya jawab mungkin kami persilahkan. Baik. Sangat luar biasa ya. Passionnya bukan kayak gini, Pak. Ketika kelas 12 masuk ke kuliah, jurusan saya bukan ini. Saya jurusannya jauh banget bukan ini, Kak. Bukan ini. Ketika ada panggung akbar di kampus saya, you pasti ngira, wah, ketika panggung akbar pasti Pak Happy MC-nya. Oh, bukan. Saya bagian konsumtor. Tahu konsumtor? Yang nyiapin makanan. Yang dalamnya ada tenggo, ada wafer gitu keliling. Silakan Pak, silakan Bu. Ketemu tamu. Orang mengira saya MC-nya. Ternyata enggak. Saat itu masuk ke dunia kerja dan kerjaan saya bukan ini. 3 tahun loh Kak saya bekerja di satu tempat. Dan saat itu kita bekerja di titik itu, kok saya nggak nyaman. Saya pernah ngajar juga Pak Andri, karena saya dulu SPDI. Anda tahu SPDI? Sarjana pencipta dangdut insya Allah gitu. Saya ngajar Kak, you tahu ngajar nggak lama. Saya ngajar 45 menit waktu itu, kok kayaknya lama banget saya ngajar. Kok nggak betah ya? Dikit-dikit lihat jam, dikit-dikit lihat. Ini kapan belnya, kapan belnya, kapan belnya, kapan belnya. Berarti bukan passionnya. Oh, tersiksa lah saya di situ.
Saya bekerja bukan di zona passion saya. Lama-lama hanya Tuhan yang menggerakkan kawan. Saya temukan passion itu. Kok bisa ya saya ngomong 12 jam dari pagi sampai malam. 4 jam pertama pagi sampai zuhur, 4 jam kedua jam 1 sampai sore, 4 jam ketiga dari habis isya sampai jam 11 malam. Tapi saya nyaman kan ngomongnya. Saya ketemu orang baru, ketemu orang-orang seperti Anda seperti ini, dan saya temukan, oh, it's my passion. Ini passion saya. Karena saya nyaman di situ. Jika Anda masuk ke zona karir dan itu bukan passion Anda nikmati dulu tahapan-tahapan itu sampai Anda mendapatkan feel-nya. Kalau feel-nya Anda tidak dapat, biar Tuhan yang berkarya dengan feel itu, Anda bisa keluar, bisa juga lanjut. Kadang-kadang adakah, you orang ditata kecantikan, itu bukan passion Anda di situ. Saya melihat, it's not your passion. Tapi dari bahasa tubuh Anda, you public speaker. Anda tanya ke, Pak Happy, kira-kira saya di mana passionnya? Dari cara you ngomong, sorotan mata Anda, dari tadi Anda duduk, memberikan feedback ketika kami bicara di sini, you adalah otak kanannya hampir 90%. Dan you lebih senang ketemu dengan orang baru. Betul kan? Anda nggak suka banget duduk dengan laptop lama-lama. Kecuali game. Gitu ya. Anda jadi guru bikin RPP, itu bukan zona Anda. Tapi ketika Anda dikasih, nak, you tulis ya, ini ada skrip ya, itu juga bukan zona Anda. Tapi, nak, you ngomong ya, ini skripnya, itu adalah area Anda. Dia di otak kanan, Pak. Anda lagi bertanya kan, kira-kira saya otaknya di mana ya? Yang lain mau tanya kan? Oke, berarti Kak, do it, lakukan itu sesuai dengan passion Anda. Nanti akan kau temukan passion itu sampai Anda merasakan feel-nya. Gitu. Oke, you're welcome. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Terjawab sih? Belum. Oh, ya. Dia nggak siap nanya sebenarnya. Ini dari teman-temannya. Kata dia, katanya Agus mau nanya, kaget dia. Gue mau nanya apaan ya? Untungnya dia orang panggung, suka nyanyi. Tiba-tiba, kayaknya ini aja yang gue tanyain ini deh. Aduh, ini unik Pak hari ini ya. Pinter. Orang otakan itu ngelesnya tingkat tinggi. Jadi aja Agus kemana dia larinya? Larilah dia ke tema prestasi. Gus, yang mengalami seperti you banyak sekali di luar sana. Tapi harus ingat bahwa ketika you sukses jadi penyanyi, tapi di situ tidak ada yang namanya restu dari sang ayah ibu. Gus, aku lagi ngomong. Mau nyanyi bareng di sini ya Gus ini ya. Tuh Gus lupa sampai mana tadi Gus? Konklusinya adalah lakukan segala sesuatu sekalipun itu kita suka, tapi kalau sekiranya orang tua tak restui, itu yang kita khawatirkan. Fahamkan orang tua dengan sesungguhnya nak, yang lahir batin sampai orang tua itu paham dan merestui kita. Tapi ketika suatu saat, nah Gus, kamu itu cocoknya jadi penceramah. Maksudnya penceramah tuh jadi dai gitu, pembicara gitu ya, kayak ajengan gitu ya kan ya, di pembicara. Yuk fahamkan orang tua, Bu, itu bukan passion saya. Nanti ibunya nanya lagi, passion itu apa Agus? Yuk Bu, kita coba dengan silet dan pisau kita goreskan ya. Nanti kalau sudah muncul ada tulisan nyanyi, berarti passion saya di situ, gitu kan. Passion kan, yuk fahamkan orang tua tapi baik-baik. Kau jangan teriak-teriak, jangan membentak, jangan membangkang. Karena nanti suatu saat restu orang tua yang menggiring profesimu dan prestasimu nanti ke depan. Oke? Good luck Agus. Ini nyanyi apa? Dangdut atau apa? Dangdut ya? Oh, luar biasa ya. Silakan. Oke, luar biasa ya Gus ya. Jam terbangnya ini udah banyak nih. Nanti teman-teman ya buat TDI ya. Cukup mungkin. Ada yang bertanya lagi apa? Oke, ada yang mau tanya lagi? Oh, ada lagi nih Pak. Satu lagi ya. The last question. Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan nama saya Mutiara. Saya mau nanya Pak, bagaimana membentuk karakter dan fisik seorang remaja milenial saat ini? Oke. Nice. Terima kasih. Kita akan coba jawab satu pertanyaanmu, nah. Saya sudah memprediksi pertanyaanmu akan kemana. Dan ternyata sesuai dengan slide yang sudah munculkan dari 5 menit yang lalu. Orang yang berkarakter, membentuk karakter, salah satunya adalah, yang pertama, you harus tahu dulu. Di slide ini, kira-kira anak kelas 12 berada di nomor berapa? Nomor berapa? Yang pasti you bukan di nomor 5 kan? Kelihatannya sudah sepuh sekali ada di situ. Dan Anda juga bukan di nomor 3 karena nggak mau dikatakan Anda sebagai anak-anak. Anda semuanya menjawab sama dengan LP3 yang lain kemarin. Saya di nomor 4, Pak. Ketika Anda memilih nomor 4, Tuhan sudah menciptakan hardware Anda di situ dan softwarenya. Ketika saya katakan itu, berarti hardware-nya adalah badan Anda, tubuh Anda yang ganteng dan cantik ini. Software-nya ini yang harus Anda install dan upgrade terus sampai membentuk karakter Anda masing-masing. Banyak di antara kita yang instalan software-nya itu kadang sudah expired. Udah harus masuk ke Play Store, Kak. Dan update di situ. Udah tahu itu WhatsApp dari tahun zaman jahiliyah masih dipakai. Sampai mau ngirim aja checklist mulu. Kenapa nggak Anda upgrade di situ? Anda punya skill and you upgrade di situ. Karena apa? Software dan hardware ini menentukan karakter yang saya katakan tadi di awal. Ada di antara Anda yang limbik kirinya kuat. Karakter limbik kiri itu orang sensing, dia memorinya kuat dan rajin banget. Orang yang sensing, orang yang limbik kirinya kuat di sini, bawaannya apa dia? Kemana-mana bawa buku, mulu belajar, mulu. Bukunya UN mulu. Datang ke masjid bukan bawa Al-Quran, buku UN mulu gitu ya. Bawaannya itu udah memorizing, hafalan. Ada yang otak kirinya kuat, otak kiri dia orang thinking, analitis. Karakter Anda di mana? You yang bertanya hari ini karakter Anda kira-kira di mana? You tanya dengan diri Anda sendiri. Thinking, orang analitis itu orang pandai, dia ngomong mulu, komen mulu. Ibu, itu perasaan kerudung dari lebaran tahun kemarin yang dipakai terus. Itu di online-nya di mana sih belinya? Ngomong nanya, mulu kepo-nya tingkat tinggi. Itu orang otak kiri. Saya punya kawan orang otak kiri, orang SCTV, Mbak Sinta ini senangnya doyan banget kalau nanya-nanya ya begitu, Pak. Saya lagi bawa mobil, di samping saya Mbak Sinta. Pas lampu merah di Pondok Indah cepet banget itu hijaunya, tiba-tiba merah lagi, saya langsung nyerobot. Mbak Sinta bilang apa? Mas Chandra, itu tadi merah, Mas. Kenapa Mas nyerobot? Mas Chandra tahu kan merah itu artinya apa? Saya jawab, merah itu artinya berani. Itu mah jangan diikutin. Kenapa? Karena saya orang otak kanan, Kak. Orang otak kanan itu orang kreatif. Yang nggak bisa duduk manis depan laptop aja gitu. Kadang orang otak kanan itu anti seminar loh. Saya termasuk orang yang anti seminar. Kalau seminar kayak gini, pasti saya duduk paling belakang terhalang oleh semua kepala. Jarang saya duduk di depan. Tapi sekarang Tuhan menggerakkan saya harus mengisi seminar. Doa saya, ya Allah, mudah-mudahan peserta saya nggak kayak saya dulu. Tapi alhamdulillah selama ini well done, semuanya aman. Dia juga yang bertanya, apakah Anda dilimpik kanan? Limpik kanan adalah orang feeling. Hampir 90% adalah perempuan. Perempuan itu nonton film Jodoh Akbar 15 menit, air matanya berlinang. Saya ngisi sekian episode, nggak pernah saya menangis. Karena saya orang otak kanan. Feelingnya kuat. You hampir 90% di acara hari ini. Luar biasa feeling Anda. Baru berbicara tentang orang tua sebentar aja, udah berlinang air matanya. Nonton tadi orang Manado sebentar aja wisudawan, banyak berlinang air mata. Tapi orang otak kanan, biasa aja dia nggak nangis. Banyak di antara Anda yang nggak nangis, biasa aja. Yang lain pada nangis, dia mah santai aja gitu ya. Ini kenapa pada nangis? Saya sedih, kamu sedih? Saya sedih sih, tapi saya susah untuk keluar air mata. Ada orang otak tengah. Karakter-karakter ini, ketika Anda temukan, you bilang sama saya sekarang, Pak Happy, saya bertanya barusan, berarti saya otak kanan, Pak. Temukan karakter itu, dan lakukan segala sesuatu sesuai dengan karakter Anda di otak kanan. Gak mungkin ke hari ini gak ada yang otak kanan. Saya gak tahu, Pak, otak kanan gak ada, otak kiri gak ada, lebih kanan juga gak ada, lebih kiri gak ada.
Terus Anda manusia seperti apa kalau seperti itu ya? Tuhan menciptakan anwa wa ashkal, semuanya beragam. Itu Mbak Anam. Silakan. Terima kasih Pak. Ini semuanya silakan duduk dengan tenang, tidak ada apapun di tangannya. Oke, nanti snack time-nya setelah ini ya. Oke, baik. Pesan kami sebelum kita turun dari area stage ini adalah tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain, cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. Maka terima kasih buat Kampus Sudirman Tangerang, Banten, gali potensi, raih prestasi di sukses dan sukses karir di usia muda. Bersama saya B. Chandra, hari Ahad tanggal 8 Maret 2020. Selama 2 jam kurang lebih saya berbicara depan Anda, dan silakan operator di Jakarta, Marunda, Surabaya, dan beberapa kota lainnya untuk dilingkan ke Masjid Istiqlal Jakarta. Dan saya mohon pamit Pak Andri. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk LP3I Sudirman yang luar biasa hari ini. Sebelum kita tutup, saya mohon kerjasama Anda semua hari ini. Silakan untuk berdiri. Nah, kita akan bikin vlog hari ini. Tim audio visual silakan merapat ke depan untuk mengambil gambarnya. Saya, kemudian Pak Andri dan Bu Novi, ada Pak Heru di sini untuk berada di tengah. Luar biasa. Apa? Assalamualaikum, saya B. Chandra. Hari ini berada di Politeknik LP3I Jakarta, Kampus Sudirman Tangerang. Di acara seminar motivasi untuk anak-anak kelas 12 yang berada di zona Tangerang yang luar biasa. Bersama Pak Andri, Kepala Kampus hari ini. Terima kasih Pak Heru dan Bu Nov sebagai MC hari ini. Saya bangga bisa bertemu orang-orang hebat hari ini, dan yang pasti getarkan Nusantara dengan suara Anda semuanya. Angkat tangan kanannya dan kepalkan. 1, 2, mulai. Apa kabar LP3I? Jaya luar biasa. Dari Kampus Sudirman Tangerang, apa kabar LP3I? Jaya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan Bapak kembali ke tempat.